Di sini gue akan ngejelasin beberapa kebodohan-kebodohan yang gue lakukan di masa remaja. Dan ya sekarang gue umur 19 tahun, di tahun depan gue akan menyentuh umur 20 tahun. Dan kalau gue bisa balik lagi ke masa-masa remaja gue, di sini ada beberapa hal yang akan gue minimalisir kalau bisa hilangi kebodohan ini. Karena kalau kalian sekarang berumur 13 sampai 17 tahun, ini adalah beberapa kebodohan-kebodohan yang harus kalian hindari supaya kalian itu punya prioritas yang itu lebih menunjang personal development kalian dibandingin kalian hanya membuang-buang waktu kalian akan sesuatu hal yang itu ya nggak ada benefitnya sama sekali. Itu mungkin cuman karena kalian FOMO doang di masa-masa remaja gitu. Di sini ada 3 kebodohan yang akan gue spill di video ini. Kebodohan pertama itu adalah menjadikan cewek menjadi prioritas utama. Oke, gue tahu ketika kalian menginjak masa-masa remaja, hormon kalian itu mulai bergejolak. Kalian pengen punya cewek, kalian pengen deketin cewek. Itu adalah salah satu hal yang wajar karena kalau kalian pengen deketin cowok artinya kalian gay gitu. Tapi ketika kalian masa remaja mungkin kalian tuh punya rasa fear of missing out yang sangat besar gitu. Ketika teman-teman kalian itu udah flexing cewek di media sosial, flexing pacaran di media sosial dan segala macamnya, dan kalian ngerasa tuh kayak, aduh gue nggak punya cewek nih, kayaknya gue harus deketin cewek deh. Aduh gue kayaknya harus punya cewek di umur sekarang deh. Percaya sama gue, itu hanyalah sebuah ilusi. Karena masa-masa remaja itu adalah salah satu masa-masa rentan yang namanya FOMO atau fear of missing out gitu. Ketika orang lain punya ini, lu pengen ngikut-ngikut gitu. Padahal kalau lu pikir secara jangka panjang ini nggak ngasih benefit sama sekali. Dan ya salah satu kebodohan yang paling besar itu adalah ketika gue menjalani kehidupan di SMP. Ketika gue baru menjalani kehidupan pubertas, gue waktu itu ngelihat satu cewek yang itu sangat eye catching banget di mata gue, yang gue itu keras banget dulu. Bahkan gue dulu tuh sampai obses, gue ngecek Instagramnya mulu tiap hari gitu. Dan ya itu fakta banget. Dan dari situ gue mulai memberanikan diri, gue mulai ngambil resiko untuk nembak si cewek ini. Padahal deket aja kagak, ngobrol aja nggak pernah, sekelas aja nggak pernah gitu. Setelah gue tembak nggak ada jawaban pasti, tapi dari situ gue mulai ngobrol-ngobrol santai biasa, nanya-nanya. Dan gue dulu adalah seorang pussy, gue dulu adalah seorang cowok loser, dimana gue sama sekali nggak punya nyali untuk ngobrol sama si cewek ini gitu. Jadi akhirnya gue cuman main di belakang layar. Kerjaan gue tiap hari ngechat dia. Terus kalau gue ngeliat si cewek ini di lorong dimanapun, gue menghindar, gue nggak bikin eye contact karena gue dulu adalah seorang pussy gitu. Dan ya selama beberapa bulan berjalan, gue naik kelas, si cewek ini mulai lost interest sama gue. Dan ya dari situ gue bisa ngebaca karena apa? Karena dia ngasih yang namanya mixed signal atau sinyal campuran gitu. Chatnya mulai kering, dia slow respon, bahkan chat gue waktu itu seminggu 8 hari baru dibalas. Dan ya fucked up-nya lagi, gue waktu itu terlalu needy. Akhirnya gue ngerasa emosi sama si cewek ini dan itu sampah banget sih kalau gue pikir-pikir. Kenapa gue terlalu memprioritasin si cewek ini, dan ya kerjaan gue waktu itu cuma main video games. Energi gue tuh masih banyak banget, tapi gue salurkan energi ini ke cewek yang bahkan itu nggak ada benefitnya, yang bahkan si cewek ini gak peduli sama gue gitu. Dan ya kalau kalian masa-masa remaja, kalian ngerasa fear of missing out, ini adalah salah satu reminder buat kalian. Waktu kalian itu masih panjang, kalian masih sekarang umur 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tahun. Itu sebenarnya it's not a big deal bro. It's not a big deal gitu. Salah satu reminder yang akan gue kasih ke diri gue di masa remaja itu adalah gue ngaca, gue sadar diri. Waktu itu penampilan fisik gue tuh cungkring, kurus banget, gue belum punya interest sama olahraga sama sekali. Hal yang gue lakukan pertama kali itu adalah gue sadar diri, gue ngasih self respect sama diri gue sendiri. Kalau misalkan si cewek yang gue deketin ini ngasih sinyal campuran, atau ya let's say dia ngasih shit test istilahnya, dimana si cewek ini mau sama lu tapi di satu sisi si cewek ini nggak mau sama lu, nggak mau buang-buang waktu dan segala macamnya, gue kasih satu saran: tinggalin cewek itu, gak usah buang waktu lu, mending lu improve diri lu mulai dari sekarang. Karena masa-masa remaja lu itu adalah salah satu masa-masa yang emang paling berharga banget, dimana apakah lu bakal aksi nyata di masa-masa muda lu, agar di masa-masa tua lu berterima kasih gitu. Jadi kalau kalian sekarang ngerasa di posisi kalian desperate, hopeless banget, gue pengen cewek nih, cewek kok gak ada yang mau sama gue ya, teman-teman gue, satu kata, jangan dengerin sifat emosional kalian. Karena ketika kalian punya rasa haus afeksi, kalian pengen cewek, padahal nih value kalian masih rendah, maka kalian akan mendapatkan cewek yang itu value-nya rendah juga gitu. Pasti kalian semua pengen dapetin cewek yang high value, dimana ya cewek ini bukan cewek murahan let's say. Maka hal yang bisa kalian lakukan sekarang adalah kalian harus improve diri kalian. Jika kalau kalian ngerasa hopeless dan memprioritaskan cewek dari segala hal apapun, kalian bakal hancur. Ketika kalian terlalu menjadikan cewek ini sebagai sebuah prioritas utama, dimana kalian ngechat cewek ini tiap hari, kalian nelponin ini cewek tiap hari, kalian pulang antar jemput tiap hari, ya pokoknya kalian ngobrol 24 jam, kalian tuh lengket terus sama si cewek ini, maka kalian akan mendapatkan posisi yang stagnan. Karena masih ada banyak aspek-aspek yang harus kalian improve selain ngejar cewek doang gitu. Ketika kalian mengejar sebuah kupu-kupu, si kupu-kupu ini pasti akan susah untuk ditangkap. Tapi kalau kalian mulai membangun sebuah taman yang itu cantik, yang indah, yang bagus banget lah itu pokoknya, maka kupu-kupu tersebut akan datang. Jadi konsep di sini adalah start attracting, stop chasing.
Even though kalian sekarang gak memprioritaskan cewek sebagai prioritas utama kalian, bukan berarti kalian harus menjadi salah satu seorang yang freak yang itu takut sama cewek gitu. Karena bagaimana cara kalian merepresentasikan diri kalian di lingkungan sosial itu sangat berpengaruh juga. Dan ya salah satu aksi nyata yang akan gue lakukan itu adalah gue ngaca, gue buka baju gue ngeliat fisik gue gitu. Apakah fisik gue itu layak untuk mendapatkan attraction dari cewek? Kalau jawabannya belum, ini adalah salah satu waktu yang tepat untuk kalian grinding dari aspek area manapun. Karena fakta pahitnya nih, kalian harus pahami bahwa cewek nggak mau sama cowok yang itu nggak punya purpose sama sekali, yang nggak punya life meaning. Ya minimal ada satu purpose yang harus kalian kerjakan. Karena salah satu trait cowok high value male itu mereka punya purpose. Ya pokoknya kalian cari sesuatu hal yang ini bisa kalian kembangkan potensinya. Salah satu contohnya aja, otak kalian tuh dengan buku, badan kalian itu dengan nge-gym, mental kalian itu dengan cara beribadah, meditasi, atau ya keluar dari zona nyaman kalian gitu. Masih banyak hal yang emang lu harus improve di masa-masa muda lu. Jadi jangan jadikan cewek sebagai prioritas utama, karena cewek hanya peduli dengan cowok-cowok yang itu high value male dibandingin cowok yang medesu alias masa depan suram. Bodohan kedua, gue lebih memprioritaskan virtual achievement dibandingin real life achievement. Oke, gue dulu ada salah satu seorang yang no-lab dimana kerjaan gue waktu itu cuma main video games. Ketika gue bangun pagi, hal yang gue lakukan itu adalah gue langsung duduk di depan laptop gue main CSGO. Dan ya kebanyakan waktu gue yang gue spend itu cuma buat main video games, buat gue cuma push rank akan sesuatu hal. Dan kalau gue ambil dari sudut pandang sekarang, ternyata pencapaian virtual lu di video games, di apapun itu jenis video gamesnya, entah itu rank kalian, berapa banyak duit kalian, itu nggak ngasih korelasi yang sangat kuat di kehidupan nyata lo gitu. Jadi jadi main video games menurut gue itu cuma buang-buang waktu, kecuali kalau kalian itu adalah salah satu seorang e-sport player. Dan e-sport playernya ini nggak berarti kerjaan kalian itu cuma main video games no-life di rumah tiap hari gitu. Karena gue dulu ada salah satu seorang yang no-life yang kerjaan gue itu cuma ngurung di kamar. Gue gak pernah merhatiin pola diet gue gak pernah merhatiin fisik gue punya aura yang sangat-sangat rendah waktu itu, karisma gue masih jelek banget. Dan bodohnya lagi, ketika gue punya insecurity, gue gak ngambil aksi akan hal itu. Karena insecure dengan dosis yang itu gak berlebihan itu sebenarnya salah satu pertanda yang baik. Karena kenapa? Insecure itu adalah salah satu pertanda bahwa emang ada sesuatu hal yang harus kalian ubah di dalam diri kalian sendiri. Let's say gue dulu adalah salah satu orang yang cungkring, yang kurus. Kalau gue ngedengerin rasa insecure itu dan gue mulai ngambil aksi dengan cara gue pergi nge-gym, dengan cara gue makan banyak protein supaya gue bangun massa otot, itu salah satu pertanda yang baik. Karena kalau kita insecure akan sesuatu hal yang itu masih bisa kita kembangkan, let's say kita insecure karena kita ngeliat pencapaian orang lain dan kita ngerasa nggak pinter banget, itu adalah salah satu pertanda yang baik. Itu adalah salah satu pertanda dimana kalian harus mengusahakan secara full effort untuk kalian bisa mendapatkan rasa kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri itu bukan dari mindset, tapi itu dari pencapaian kalian. Itu dari effort yang udah kalian keluarkan akan sesuatu hal yang emang pengen kalian kembangkan gitu. Iya, mindset adalah salah satu hal yang baik, tapi kalau kalian mainannya di mindset doang, kalian self affirmasi di kaca, oh gue ganteng, oh gue tampan, itu sama aja bullshit. Kalian harus ngambil aksi nyata juga untuk kalian bisa memaksimalkan attraction kalian. Karena gue dulu punya kesehatan mental yang buruk, akhirnya perspektif realitas sosial gue sebegitu sempitnya. Gue melarikan diri ke dalam Spotify lagu-lagu galau. It's a waste of time. Gue sayang banget kenapa gue ngebuang-buang waktu gue menjalani kehidupan yang no life, yang itu kerjaan gue cuma ngurung diri di kamar gitu. Karena ketika gue ngurung diri gue di kamar, nggak ada hal yang berkembang sama sekali. Jadi aksi nyata yang bisa kalian lakukan sekarang kalau kalian ngerasa no life banget, kerjaan kalian cuma ngurung di kamar, ngonsumsi konten kayak gini, gue saranin dia cari-cari aktivitas lain yang ini bisa membuka perspektif wawasan kalian, nggak hanya di kamar. Karena salah satu hal yang berharga yang bisa kalian dapatkan itu adalah experience, pengalaman kalian. Dengan sedikit pengalaman yang kalian dapatkan, semakin madesu kalian, semakin di masa tua kalian itu nggak punya perspektif yang sangat besar akan sesuatu hal. Jadi step out of your comfort zone. Kebodohan ketiga, gue nggak masuk ke dalam self improvement. Tadi gue udah sempat mention kerjaan gue cuma main video games. Gue nggak pernah nge-improve berbagai macam jenis area di dalam kehidupan gue. Karena baik atau buruknya kesehatan mental lo itu balik lagi bagaimana cara kalian nge-treat diri kalian sendiri. Apakah kalian punya self care yang baik sama diri kalian? Apakah kalian olahraga, meliterasi diri kalian, taking care of yourself, kalian ngasih self care yang lebih ke dalam diri kalian? Salah satu reminder yang akan gue kasih kepada diri gue dulu sendiri adalah stop being a bitch, stop being a pussy, start doing something new gitu. Mulai tanam mindset atau belief system, kalau ini ngasih perkembangan buat diri gue, kenapa gue nggak ngelakuin hal ini gitu. Salah satu zona yang nggak sangat nyaman di waktu itu adalah ketika gue pergi nge-gym. Ketika gue pergi nge-gym, gue ngerasa kayak diliatin banyak orang, orang ngerasa ngejudge gue ngerasa diketawain karena form gue salah dan segala macamnya. Tapi it's worth it gitu, karena semakin lo nge-improve diri lo sendiri, semakin tinggi juga attraction lo sama suatu hal. Nggak cuma cewek, itu bisa dari sukses. Karena salah satu aset berharga itu waktu nggak bisa diputar balik. Pasti semua orang yang udah tua tuh pengen balik ke masa muda. Mereka pengen melakukan beberapa hal yang seharusnya mereka lakukan gitu. Jadi sebelum kalian nyesel, ini reminder terbesar kalian, lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan.
jangan terlalu memprioritaskan cewek karena lu masih muda, lu belum punya kestabilan finansial. Sekian dari gue. Kalau kalian punya topik-topik yang ini berkaitan dengan self development, kalian bisa komen. Keep improving.